Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mengenai analisis jalur atau biasa disebut dengan path analysis menggunakan SPSS. Pengertian dari path analysis adalah analisis jalur ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan atau kontribusi variabel eksogen. Nah, jadi kalau dalam path analysis itu variabel bebas disebut dengan eksogen dan variabel terikatnya disebut dengan endogen. Jadi perbedaan path analysis dengan regresi itu adalah kalau path analysis itu melihat atau menguji besarnya kontribusi variabel eksogen terhadap variabel endogen baik secara langsung maupun secara tidak langsung ya. Jadi sebenarnya path analysis juga perkembangan dari regresi. Masalah penelitian yang diteliti jika kita menggunakan desain path analysis yang pertama adalah apakah variabel eksogen berpengaruh terhadap variabel endogen, kemudian berapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kemudian data yang harus dipenuhi uji prasyaratnya supaya bisa diolah, yaitu datanya harus berdistribusi normal. Kemudian ini ada beberapa contoh model path analysis ya. Sebenarnya tidak mutlak seperti ini. Ini kalau kita lihat model yang pertama yaitu X1, X2 ini eksogennya ya terhadap Y, ini endogen. Kita lihat ini X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y. Kemudian kalau kita mau punya X3, X3 berpengaruh terhadap Y. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada tanda panahnya 2, ini kan tanda panahnya 1 ya, berpengaruh. Artinya kalau yang tanda panah seperti ini menunjukkan adalah regresi korelasi atau hubungan antara X1 dengan X2. Kemudian ada lagi yang bentuknya seperti ini. Nah ya. Ini di sini saya jelaskan dulu. Yang X1 ini langsung terhadap Y, ini namanya pengaruh langsung. Kalau pengaruh tidak langsung, X1 berpengaruh terhadap Y tapi dia melalui X2 ya. X1 melalui X2 berpengaruh terhadap Y. Kemudian untuk yang kedua, ini model yang kedua, ada X1, X2, ada X3. Tapi kadang-kadang boleh juga ada yang dibuat di sini Z ya, boleh. Kemudian di sini Y. Jadi X1 ini berpengaruh terhadap X3, X2 juga berpengaruh terhadap X3. Kita lihat di sini juga berpengaruh terhadap Y. Di sini ada hubungannya. Nah, ini tidak terbatas seperti ini ya. Boleh ditambah satu lagi variabelnya jadi X3 di sini. Di sini jadi X4 atau Z boleh. Mau ditambah lagi. Jadi path analysis ini banyak sekali model-modelnya ya. Ini cuma salah satu contoh model sederhana yang paling banyak digunakan mahasiswa dalam penulisan skripsi. Nah, kita lihat untuk model yang pertama, ini namanya lambangnya rho ya, ini rho, tapi kita sebut dengan koefisien ya, koefisien jalur. Jadi X1 terhadap Y itu ada koefisien jalurnya yaitu YX1. Kemudian X2 terhadap Y ada koefisien jalurnya yaitu rho YX2. Kemudian di sini ada hubungan, kita lihat hubungan ya X1 terhadap dengan X2, makanya kita buat sini korelasinya R. Kemudian ini ada epsilon 1 ya. Nah, ini epsilon 1 ini kita lihat untuk mencari nilai E1 ini rumusnya adalah akar 1 dikurang R kuadrat. Persamaannya bagaimana? Y sama dengan ini koefisien jalurnya untuk X1 tambah koefisien jalur X2 ditambah dengan epsilon 1-nya. Contoh data, ini kita masuk datanya ke SPSS. Boleh kita kopikan dulu datanya X1, X2 ya. Nah, contoh dan Y silahkan mahasiswa nanti membuat
Nah, di sini kita seperti biasa buka dulu variabel view. Kita ketikkan x1, kemudian x2, kemudian di sini 0 kan. Dan ini labelnya silahkan kalau mahasiswa penelitian misalnya x1-nya apa, kompensasi, x2-nya motivasi, y-nya kinerja, itu boleh disesuaikan aja. Di sini kosongkan aja. Measure-nya kita bisa bikin scale. Kemudian kembali ke data. Nah, kalau sudah seperti ini kita boleh kopikan aja datanya ya. Oke, nah sudah ada datanya. Seperti biasa, analyze, kemudian call regression, dan linear. Nah, X1, X2 itu adalah independen ya. Nah, X1 dan X2 independen, sedangkan Y-nya adalah dependen. Kemudian kita okekan. Ini kita anggap datanya udah memenuhi ini ya, normalitas. Kita lihat di sini. Ini boleh kita kopikan nanti yang ini ya, model summary. Yang pentingnya nanti, kemudian koefisien dan ANOVA. Ini hasil kita tadi ya, model summary, koefisien dan correlation. Nanti kita bisa buat di sini. Model summary kita lihat ini yang untuk R square-nya 0,889. Itu kita gunakan untuk mencari nilai epsilon 1. Sama dengan akar 1 dikurang R kuadrat sama dengan ini 1 dikurang, ini kan sudah R square ini udah langsung R kuadrat ya, 0,889. Ini hasilnya adalah 0,33. Maka kita tuliskan di sini. Nah, itu adalah 0 ini ya, 0,333. Kemudian kita lihat untuk koefisien jalurnya itu kita lihat yang ini, standardized koefisien beta. Kalau bedanya sama regresi, kalau regresi yang kita lihat kan ini unstandardized B, tapi kalau untuk analisis jalur yang kita lihat adalah standardized koefisien beta. Nah, di sini kita lihat X1-nya nih ya, X1-nya 1,510. Berarti di sini untuk koefisien jalur YX1-nya itu sama dengan 1,510. Kemudian untuk yang betanya untuk yang YX2-nya ini ya, negatif, hasilnya negatif 0,664. Nah, ini dia. Kemudian untuk melihat hubungan ya antara X1 dengan X2 itu harus kita cari lagi ya untuk mendapatkan correlation ini. Kita cari lagi di SPSS dengan cara analyze, correlate, bivariate. Nah, kita masukkan boleh X1, X2-nya saja, atau kalau mau melihat semuanya ini boleh ya, kita masukkan ke sini. Melihat hubungan atau korelasi antara X1 dengan X2 atau X1 dengan Y itu boleh ya. Kemudian langsung kita oke. Maka dia akan keluar hasilnya ini ya. Nah, X1, X2, Y. Boleh kita copy. Kemudian kita pindahkan ke sini. Karena Ibu ambil X1 dan X2 maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita lihat pengaruh X1 terhadap X2 itu adalah 0,914. Nah, ini sangat tinggi ya. Kita tuliskan. Nih, yang ini kita ambil ya. Di sini kita buat 0,914. Maka kita sudah ketemu, kita bisa buat persamaannya ya. Ini persamaannya nih.
1,510x1 dikurang 0,664 karena ini tadinya negatif, x2 ditambah dengan 0,333 epsilon 1 ya, epsilon 1. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada satu lagi yang data yang kita butuhkan, ini ANOVA-nya nih ya, ANOVA-nya. Kita lihat karena signifikannya 0,0 atau nilai F hitungnya lebih besar daripada nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model dinyatakan cocok atau fit. Kita lihat lagi bagaimana menghitung pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsungnya. Kalau pengaruh langsung itu misalnya X1 terhadap Y, pengaruh langsungnya berarti kita kuadratkan ya nilai rho-nya, rho YX1 kali rho YX1. Tadi kan nilainya koefisien jalurnya 1,510 kali 1,510, maka hasilnya adalah 2,2801. Kemudian untuk menghitung pengaruh tidak langsungnya itu adalah nilai rho YX1 dikali dengan hubungannya ya, hubungan antara X1 dan X2 dikali dengan rho YX2. Ini perkaliannya hasilnya adalah negatif 0,916. Kenapa dia bisa, ini memang rumusnya ini ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya tadi, nah kalau kita lihat ini, untuk hubungan tidak langsung, hubungan langsungnya X1 terhadap Y ini saja dikuadratkan. Kalau mencari hubungan tidak langsungnya, berarti kan dia melalui X2 ya. Jadi koefisien jalur YX1 dikali dengan R-nya, kemudian dikali lagi dengan rho YX2-nya, koefisien jalur YX2. Nah, itu hubungan tidak langsung. Begitu juga dengan X2 terhadap Y. Hubungan langsungnya ini dikuadratkan. Ya. Kemudian hubungan tidak langsungnya kan melalui X1. Jadi, koefisien jalur YX2 dikali dengan R-nya, kemudian dikali lagi dengan rho YX1. Kita lihat. Nah, ini ya perkaliannya. Kemudian untuk total pengaruhnya dari X1Y, X2Y kita lihat. Kita jumlahin ini 2,28, negatif 0,916, 0,44 dan negatif 0,1916. Itu hasilnya adalah 0,889 dikali dengan 100%. Maka kita lihat pengaruhnya itu sebesar baik langsung maupun tidak langsung 88,9%. Kemudian kita lihat untuk model yang kedua, ini dia memiliki dua substruktur ya, namanya substruktur yang pertama, kemudian substruktur yang kedua. Ini sama aja sebenarnya ya, sama yang tadi. Kalau yang tadi kan X1 X2 terhadap ini, nah gitu ya. Ini substruktur yang pertama, kemudian substruktur yang kedua X1 X3 dan X2 terhadap Y gitu. Kalau boleh Ibu tuliskan di sini. Nah ya, kalau ini substruktur yang pertama ya, nih untuk yang pertama itu X1 X2 ini X3. Kemudian kalau substruktur yang kedua tentunya X1 ya. Kemudian di sini X3, X2, di sini adalah Y. Nah, oke, ini kan caranya sama ya, sama dengan regresi. Kita lihat kalau persamaan struktur yang pertama nih kayak seperti tadi ya, rho atau koefisien jalur X3 dan X1 ditambah dengan koefisien jalur X3 dan X2 ditambah epsilon satunya ini. Kemudian bagaimana kalau persamaan substruktur yang kedua? Maka ini Y sama dengan ya koefisien jalur ini X1 terhadap Y untuk X1, kemudian ini lagi untuk X2, dan yang ini ya untuk X3-nya ditambah dengan epsilon 2. Mencari epsilon sama ya. Nah, ini ada contoh data. Kita masuk lagi ke SPSS. Oke, kita masuk lagi. Sama aja sebenarnya caranya ya. Yang penting mahasiswa sudah paham yang mana variabel bebas atau eksogen, yang mana variabel terikat atau endogen. Jadi contoh data ada 20 responden ya.
Untuk yang pertama itu kan X1 X2 terhadap X3. Jadi X3 nya ini adalah variabel bebasnya. Kita buat analyze correlate regression linear. Nah, di sini kita reset dulu. X1, X dan X2 itu sebagai variabel bebas atau eksogen, sedangkan X3-nya adalah sebagai variabel endogen. Kita oke kan. Nah, maka akan keluar sama ya model summary, ANOVA dan koefisien. Sedangkan korelasi tadi pakai cara yang berbeda. Kita kopikan lagi. Nah, di sini dikopikan model summary dan koefisiennya. Kita lihat, bisa kita buat untuk mencari epsilon 1 seperti biasa akar 1 kurang R kuadrat. Ini R skornya 0,588, maka didapatlah epsilon 1-nya adalah 0,641. Boleh kita tuliskan dulu. Di sini epsilon 1-nya adalah 0,641. Kemudian untuk ini ya, dia kan X1, X2, 3 nih. Koefisiennya yang ini kita lihat ya. Standardized koefisien beta 0,506. Ini sama dengan 0,506. Kemudian yang di bawahnya untuk X2 terhadap X3 itu adalah 0,372. 0,372. Untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsungnya juga bisa pakai cara yang sama ya di atas. Kemudian kita lihat lagi untuk yang ini lagi ya, X1, X2 dan X3 terhadap Y. Nah, ini caranya sama. Kita kembali lagi ke SPSS. Nah, caranya sama, analyze, kemudian regression linear. Regression linear. Kita reset. Nah, X1, X2 dan X3 itu masuk ke dalam variabel bebas, sedangkan Y kita masuk ke dalam variabel predikatnya. Klik OK. Nah, maka akan muncul lagi model summary, ANOVA dan koefisien di sini ya. Nah, kita lihat. Kita kopikan ya, kita kembali ke PowerPoint. Nah, bisa kita tuliskan untuk mencari epsilon 2-nya itu sama ya. Ini menggunakan ini kita 0,974 ini dia ya. Maka hasilnya adalah 0,161. Kemudian untuk ininya koefisien Y X1-nya ini kan udah ada nih, X1 terhadap Y. Ini dia 0,978. Ini dia 0,978. Kemudian X3 terhadap Y. Di sini ya 0,052. Kemudian ternyata X2-nya negatif 0,56. Nah, ini di sini tadi kan sudah terisi. Untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsungnya sama aja seperti yang Ibu jelaskan di awal. Nah, di sini tinggal kita lihat sebenarnya signifikannya ya. X1 terhadap Y dia signifikan karena nilainya lebih kecil dari 0,05. Sedangkan ini 0,181 dan 0,296 itu lebih besar daripada 0,005 ya, jadi 0,05. Jadi ini tidak signifikan. Maaf ya, 5% itu kan 0,05. Untuk korelasinya, nah untuk korelasi nilai R-nya kita kembali lagi ke SPSS. Sama juga caranya ya. Analyze, correlate di. Nah, ini kita, tapi yang bedanya kita
reset, kita masukin semua filenya, semua datanya ya. Oke. Nah, di sini kita bisa menghitung nih ya. X1 terhadap X2 itu korelasinya 0,605. X1 terhadap X3 0,717. X1 terhadap Y itu 0,993. Kemudian bagaimana lagi hubungan X2 terhadap X3? Ya, ini aja kita baca X2 terhadap X3. Ini 0,638 gitu ya. Nah, jadi nanti ini bisa diisikan juga, kita copy, kita isikan lagi di sini. Nah, boleh X1 terhadap X2, X1 terhadap X2 ini 0,511, berarti R-nya 0,511. Nah, 0,5 di atas 0,5 itu kuat ya, korelasinya sangat kuat. Kemudian X2 terhadap X3, kita lihat X2 terhadap X3, ini dia ya, 0,631, 0,631. X1 terhadap X3, X1 terhadap X3, ini dia 0,697, 0,697. X1 terhadap Y, ini dia X1 terhadap Y, 0,986 ya, cukup sangat tinggi. X2 terhadap Y, kita lihat X2 terhadap Y 0,476, 0,476. Nah, ini korelasinya lemah. Jadi silahkan dipahami lebih lanjut. Ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.